Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sebelum saya lupa, kiranya kita menyambut saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, 4 orang perawat dari Rumah Sakit Siloam Rawalumbu ya. Boleh, dengan hormat boleh berdiri, kita menyambut dulu sebelum saya lupa, karena saya sudah pelupa soalnya. Ya. Ini juga sebelum-sebelumnya sudah sering kali hadir ya, sebelum mereka bertugas di rumah sakit. Ada yang nama Kesia? Nggak ada? Oh, nggak ada. Boleh silakan duduk, terima kasih. Kenapa saya tanya Kesia? Kesia itu ada di Rawalumbu juga. Dia, mamanya itu teman sepermainan saya, jadi rupanya dunia tidak selebar daun kelor loh, saudara. Anak saya ada di sana, di Bekasi. Oh iya, di mana? Di Rumah Sakit Siloam Rawalumbu. Sudah pernah kontak, cuma belum sempat ketemu. Salam kalau ketemu Kesia yang dari Sulawesi, Bu. Kalau Kesia yang lain-lain dari pulau-pulau itu nggak tahu, tapi dari Sulawesi ya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema kita adalah memulai dan mengakhiri bersama siapa? Tanda tanya ya. Memulai dan mengakhiri bersama siapa. Nah, tema ini kita akan lihat dari Alkitab, dari kitab Daniel. Kita sama-sama akan buka kitab Daniel. Pasalnya yang ke-6. Ini 29 ayat Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan banyak membaca, tapi tidak apa-apa, kita akan membaca bersama-sama secara bergantian. Mari kita buka kitab kita, kitab Daniel, pasalnya yang ke-6. Ini bagian firman Tuhan yang sangat kita gemari, sangat kita sukai, karena kisahnya yang luar biasa ya Bapak Saudara. Kitab Daniel, kita akan baca secara bergantian dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Gua Singa. Judulnya Gua Singa. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat yang genap. Perlahan-lahan saja, jangan buru-buru, supaya dari firman Tuhan kita bisa mendapatkan berkat rohani apa yang akan berbicara kepada kita. Gua Singa, demikianlah firman Tuhan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan Tapi mereka tidak mendapati alasan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku.
Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuhanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah melepaskan engkau dari singa-singa itu? Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel itu, mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores,
orang Persia itu. Amin. Demikian jauh untuk pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita semua, orang-orang yang setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, memulai dan mengakhiri bersama siapa? Ya, pertanyaan ini berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan tentunya. Dan tema ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, Daniel, yang sangat terkenal, yang sudah sangat kita mengerti betul. Setelah membaca tadi, semestinya tidak usah khotbah lagi karena sudah tahu semua, sudah paham. Dari sekolah minggu sudah diceritakan, kita banyak mendengar tentang khotbah-khotbah tentang tokoh Daniel, karena memang tokoh ini tokoh yang boleh dibilang tokoh yang salah satu tokoh iman yang spektakuler. Ya, Bapak Ibu Saudara, menarik karena kitab Daniel ini khususnya dibagi dalam 2 bagian. Pasal pertama sampai dengan pasal 6 itu berisi tentang mujizat Tuhan. Tetapi bukan hanya soal mujizat yang Tuhan perbuat melalui Daniel dan teman-temannya. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi pasal 1 sampai pasal 6 juga berisi tentang integritas manusia yang beriman kepada Allah. Tentu saja Daniel dan teman-temannya. Nah, di pasal 7 Bapak Saudara, bagian kedua dari kitab Daniel ini adalah kitab yang tentang nubuatan tentang kerajaan Babel itu sendiri, kerajaan Persia itu sendiri, bahkan nubuat tentang akhir zaman. Jadi ketika Bapak Ibu membaca kitab Daniel, maka dengan pembagian ini pasal 1 sampai pasal 6, Bapak Ibu bisa mengerti bahwa ini tentang kisah bagaimana perbuatan ajaib Tuhan melalui orang-orang biasa seperti kita, manusia biasa seperti Daniel, tetapi orang-orang ini adalah orang berketetapan hati untuk menaruh percayanya kepada Allah. Ya, memulai dengan Allah dan mengakhirinya dengan Allah. Dan itu tema kita, memulai dan mengakhiri sama siapa? Ini pertanyaan ini ditujukan kepada kita, Bapak Saudara. Nah, berbicara tentang tokoh Daniel tidak terlepas kita harus berbicara sedikit tentang masa-masa pembuangan, karena Daniel dan teman-temannya ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang dibuang oleh karena dosa Israel. Maka Allah berfirman bahwa bangsa Israel karena pelanggaran, karena tegar tengkuknya, mereka akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Saudara. Nah, saya mengajak kita melihat sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa pembuangan bangsa Israel karena dosa pelanggaran mereka kepada Allah, Allah menubuatkan mereka harus dibuang. Ya. Melalui Nabi Yeremia, mereka akan dibuang. Saudara. Kalau kita baca Yeremia 25 ayat 11 sampai 12 dan pasal 32 ayat 2 dan Tawarik, ayat-ayat itu menubuatkan bahwa pada saatnya melalui Raja Nebukadnezar, orang Israel akan ditawan dan dibuang ke Israel. Ada 3 tahap pembuangan bangsa Israel. Yang pertama terjadi kurang lebih tahun 606 sebelum Masehi. Ya, ketika Nebukadnezar mengepung bangsa Yehuda, Yerusalem, maka yang ditawan itu adalah orang-orang bangsawan, kalangan atas. Yang pertama-tama dibuang ke Babel itu adalah orang-orang dalam golongan pegawai istana, orang-orang bangsawan, dan rupanya Daniel dan 3 temannya adalah keturunan bangsawan, Bapak Saudara. Mereka dibawa ke Babel. Lalu pada tahap kedua kira-kira terjadi kurang lebih 10 tahun berikutnya, tahun 597 ya sebelum Masehi. Nah, yang dibawa itu adalah kalangan politik. Ya, termasuk Yeskiel. Itu tahap kedua. Lalu pada tahap ketiga kira-kira terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya, itu kota Yerusalem dihancurkan. Ya. Dan
selama 70 tahun mereka harus berada di negeri Babel, saudara. Alkitab juga menubuatkan bahwa setelah 70 tahun, sekali lagi Yeremia menubuatkan. Jadi sampai di sini saya ingin mengatakan bahwa Alkitab kita yang kita yakini adalah firman Allah itu adalah benar, iya dan amin. Apa yang dinubuatkan ditepati, Bapak Saudara. Yeremia menubuatkan bahwa setelah masa 70 tahun orang Israel akan kembali. Kalau pembuangan terjadi dalam 3 tahap, maka pemulangan tawanan ini juga terjadi dalam 3 tahap, Bapak Saudara. Nah, pemulangan pertama terjadi pada tahun kurang lebih 538 sebelum Masehi. Yang kembali itu sekitar kurang lebih 50.000 orang. Ini pengembalian dalam tanah dipimpin oleh Zerubabel. Dan pemulangan tahap kedua berikutnya terjadi antara tahun 458 sebelum Masehi. Ini di bawah pimpinan Ezra yang kembali memimpin tembok-tembok Yerusalem. Pembangunan kembali Bait Allah dimulai. Lalu tahap ketiga terjadi tahun 444 sebelum Masehi. Ini kota Yerusalem yang dihancurkan itu kembali dibangun, Bapak Saudara. Tetapi Daniel tidak kembali. Tidak termasuk orang-orang yang dipulangkan. Ya, meskipun Zerubabel atau Raja Kores itu memberikan kesempatan kepada orang-orang Israel yang datang ke Babel itu kembali ke negeri mereka. Tetapi Daniel, Alkitab tidak mencatat bahwa Daniel termasuk orang yang pulang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ketika ditawan Daniel dan teman-teman dibawa ke Babel dan ditempatkan di istana karena memang Nebukadnezar menginginkan 4 orang Yehuda ini yang ternyata mereka memiliki pengetahuan yang pintar, mereka memiliki kapasitas untuk menjadi pekerja di istana, mereka dibawa khusus di istana dan mereka dididik selama 3 tahun kurang lebih ya, dengan diberikan asupan gizi yang mensupport supaya mereka bertumbuh menjadi orang yang cerdas. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, di pasal pertama kita akan baca bahwa Daniel memiliki ketetapan hati untuk meletakkan fondasi imannya kepada Tuhan. Bahkan dalam perkara-perkara yang kecil soal makan dan minum, Bapak Saudara. Karena raja berpikir dengan makan yang bergizi, makan yang baik, daging, susu dan lain sebagainya, itu akan membuat perawakan orang-orang muda ini akan bertumbuh, akan menjadi memiliki perawakan yang baik, yang juga akan menopang pengetahuan mereka nantinya. Tetapi Daniel berketetapan bahwa mereka tidak akan mencemarkan diri mereka dengan santapan raja. Karena ternyata itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesembahan pada berhala. Tidak mencemarkan diri mereka dengan apa yang memabukkan. Nanti suguhi anggur, jadi makan daging, anggur dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik adalah Daniel berketetapan. Dia sangat percaya bahwa Allahnya yang ia percayai, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang ia yakin, yang ia percaya, yang wariskan dari orang tuanya, dari pendahulu-pendahulunya, itu akan sanggup membuat mereka akan menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang di luar Tuhan. Jadi di pasal pertama itu Daniel memulai pendiriannya di dalam Allahnya. Ya. Karena Babel itu adalah orang yang menyembah dewa-dewa. Selain dewa-dewa, mereka adalah orang-orang yang non-semitisme. Jadi menyembah raja, siapapun pemimpinnya itu harus disembah. Bahkan akan dibuatkan patung. Dan semua orang yang di bawah kekuasaan raja itu akan menyembah. Tetapi Daniel memilih tidak menyembah kepada yang lain kecuali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Daniel hidup
di Babel itu dalam masa 3 pemerintahan raja, bahkan 4. Karena pemerintahan Kores yang menggantikan Raja Darius, Daniel masih melayani di kerajaan. Ya. Mengapa? Pertanyaan, mengapa Daniel dapat hidup di Babel itu sampai kepada 3 periode raja, saudara. Ini raja yang besar itu adalah Nebukadnezar. Ya, kita tidak tahu lah Nebukadnezar seperti apa, tapi inilah gambar yang ditunjukkan. Ya. Nebukadnezar, lalu kemudian ya, ini Nebukadnezar, ini Raja Belshazzar, anak daripada Nebukadnezar yang menggantikan ayahnya. Tapi entah kenapa Raja Darius tidak tercatat di dalam raja-raja Media Persia, tetapi dia yang diberi kepercayaan untuk menggantikan Belshazzar, anak dari Nebukadnezar. Dan Darius ini adalah orang yang dikatakan dalam bacaan kita pasal 6 bahwa dia juga berkenan kepada Daniel. Bahkan dia berencana untuk mengangkat menjadi salah satu dari 3 orang yang akan memimpin 12 kepala daerah atau setingkat provinsi. Nah, pertanyaan, apa yang menyebabkan 3 raja ini berkenan untuk menempatkan Daniel dan 3 kawannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu memiliki posisi yang tinggi? Karena kalau kita baca di pasal 4, Sadrak, Mesak, Abednego diberikan posisi menjadi pemimpin di kerajaan Babel waktu itu. Sebenarnya dari Daniel, tetapi Daniel katakan berikanlah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan dia tinggal di istana saja. Jadi Bapak Saudara, apa yang menyebabkan mereka sebenarnya? Ya. Jadi pada masa Nebukadnezar, kita bisa lihat pasal 1 sampai pasal 4. Lalu ketika Media Persia mengalahkan Babel dan dibawa kepemimpinan Belshazzar, Daniel pun masih melayani. Lalu ketika Darius mengambil alih kepemimpinan, bahkan sampai perpindahan kepada Kores yang kemudian mengirimkan pesan supaya orang Israel pulang kembali ke Yerusalem, Daniel pun masih melayani di sana. Nah, pertanyaan, mengapa Daniel begitu mendapatkan perkenanan dari raja-raja Babel itu? Karena Alkitab mengatakan bahwa Daniel penuh dengan roh, dengan roh Allah, sehingga di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab di bidang pemerintahan, bahkan di dalam menafsirkan mimpi-mimpi, Daniel dikatakan bahwa 10 kali lebih hebat daripada ahli-ahli yang ada di Babel. Para kasdim, para ahli nujum, para ahli sihir tidak bisa menandingi Daniel. Dikatakan 10 kali lebih hebat. Mengapa? Karena Daniel dipenuhi dengan roh. Roh Allah ada di dalam diri Daniel. Dan karena roh Allah itulah membuat Daniel berkenan di hati ketiga raja pemimpin bangsa Babel dan bangsa Persia. Dan menempatkannya sebagai orang kepercayaan, bahkan dianggap menjadi orang ketiga. Karena hikmat dan pengetahuannya. Ya. Bapak Saudara, satu kali Daniel diminta untuk para ahli semua, ahli-ahli sihir, ahli-ahli tafsir di Babel ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, Saudara. Tetapi anehnya mimpinya itu dia lupa. Ya, kalau kita baca pasal 4, Saudara. Kalau itu ketika saya membaca pasal 1 sampai pasal 6, wah begitu mengerikannya. Karena Raja Nebukadnezar katakan, ceritakanlah mimpi itu dan apa maknanya. Lalu semua ahli-ahlinya mengatakan, ceritakanlah mimpi itu. Kata raja, yang penting kamu ceritakan apa yang saya mimpikan dan apa artinya. Dan tidak ada yang bisa, Bapak Saudara. Ya, tapi Daniel, karena dikeluarkan sebuah ancaman, siapa yang karena tidak bisa menafsirkan, tidak bisa menceritakan kembali mimpi raja, maka semua ahli termasuk Daniel dan ketiga temannya itu harus dibunuh, Saudara. Pada saat itulah karena roh Allah, karena hikmat
di dalam diri Daniel membuat dia sanggup menceritakan kembali. Katakan bahwa Nebukadnezar itu berkepala emas, dadanya perak, perutnya tembaga, pahanya besi, dan sebagainya. Itu ditafsirkan begitu luar biasa. Sehingga dengan kemampuan ini, karena roh Allah ini membuat Nebukadnezar akhirnya memberikan maklumat bahwa di seluruh kerajaannya harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Luar biasa, saudara. Tetapi yang namanya penyembah berhala tidak lama berselang dia kembali ke habitatnya, saudara. Dia mengancam ketiga teman Daniel ini, mengatakan bahwa kalau kamu tidak menyembah patung yang kubuat, kamu akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, saudara. Baru saja mengakui Allahnya Daniel, tetapi kemudian memberikan ancaman barang siapa tidak menyembah dia, tidak bersujud, tidak berlutut ketika mendengarkan bunyi-bunyian, maka siapapun dia harus masuk ke perapian. Tapi menarik Bapak Saudara, teman Daniel, dan saya percaya Daniel pun mengakui bahwa kalau Allah yang aku sembah, yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, ketahuilah ya Raja, kami tidak akan pernah menyembah berhala. Kami tidak akan pernah menyembah engkau, menyembah patung yang kau dirikan itu. Tapi kami akan menyembah kepada Allah kami. Walaupun sekalipun ia tidak akan menolong kami. Ini ungkapan memang luar biasa, saudara. Dan betul, mereka dimasukkan ke dalam perapian menyala-nyala. Tapi yang terjadi, raja sendiri melihat di dalam tungku api yang menyala-nyala itu yang dipanaskan 10 kali lipat. Ada 4 orang di dalam. Dan kembali Nebukadnezar menyampaikan bahwa Allah Daniel itu luar biasa. Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu luar biasa. Lalu akhirnya kita sampai kepada pasal 6. Gua singa. Tapi ini sudah beralih ke pemerintahan Darius. Ya, Darius, bukan Pak Darius. Ya. Bukan Darius Laseh. Ya. Entah kenapa tidak dijelaskan begitu detail kenapa perpindahan itu berpindah. Tapi yang jelas bahwa bangsa Persia, bangsa Media mengalahkan Babel dan akhirnya Darius menjadi. Dan dikatakan dalam Alkitab, berkenanlah dia mengangkat Daniel, mengangkat 120 kepala pemerintah provinsi, dan akan diangkat 3 orang membawai ke 120 orang itu, salah satunya Daniel. Di dalam kisah kita, Bapak Saudara, lagi-lagi Daniel menundukkan integritasnya sebagai orang yang sudah memulai meletakkan imannya di dalam Allahnya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Tidak tergoyahkan dengan situasi alam. Yang namanya memperoleh jabatan itu pasti akan menimbulkan kecemburuan, iri hati. Inilah yang terjadi, Bapak Saudara. Jadi bukan di dunia kita sekarang saja. Sejak dulu, sejak purba pun namanya orang iri hati, orang sirik itu ada. Inilah yang terjadi dengan rekan-rekan sejawat Daniel, Bapak Saudara. 2 orang dan bersekongkol dengan 120 pemimpin daerah itu mencari kesalahan, mencari-cari kesalahan. Supaya Daniel ini, orang buangan ini, orang yang dari Israel ini dihukum. Lalu mereka menjebak Raja Darius. Raja Darius sendiri terjebak rupanya. Ya, dengan disuruh untuk membuat peraturan. Barang siapa menyampaikan permohonan kepada dewa lain selain kepada dewa Tuanku selama 30 hari, 1 bulan, Bapak Saudara, ia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Mereka mencari kesalahan Daniel, tetapi karena memang roh Allah memenuhi dia, saudara, maka dia disanggupkan untuk melakukan tugas kenegaraannya, tugas pekerjaannya yang kita pikir sekuler, saudara. Jadi Bapak Saudara, bagi kita, saya mengatakan, bagi kita orang percaya, tidak ada pemisahan antara sekuler dan rohani ini. Jadi dimanapun kita harus menunjukkan integritas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya.
Artinya perkara rohani itu tidak hanya di gereja saja, saudara. Tapi di sepanjang hari, di setiap tempat, kita harus menunjukkan integritas sebagai orang percaya, anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Jadi sucinya itu bukan hanya di dalam ruangan ini saja. Sucinya dan kekudusan itu berada di luar juga, di tempat kerjaan, di tempat sekolah, di tempat berbisnis. Jadi tidak ada pemisahan antara sekuler dan tidak sekuler bagi orang percaya. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. Mereka mencari-cari kesalahan di dalam pemerintahan, tetapi tidak didapati kesalahan sedikit pun. Artinya Daniel melakukan tugasnya dengan luar biasa, berhasil. Karena itu mereka berkata, kita tidak akan menemukan kesalahan dalam soal-soal pemerintahan. Satu-satunya kesalahannya adalah dalam ibadahnya. Dan akhirnya mereka bersepakat, kita hanya bisa menjumpai kesalahan Daniel itu di dalam hal beribadah. Karena ada perintah raja bahwa orang-orang harus menyembah kepada dewa-dewa, kepada patung-patung yang ada di media. Dan dikeluarkanlah peraturan yang tidak bisa ditarik kembali. Dan rupanya Raja Darius terjebak, saudara. Singkat cerita, keluarlah, barang siapa selama 30 hari menyampaikan permohonan kepada manusia atau kepada dewa-dewa lain selain kepada dewa-dewa yang ada di media Persia, musuh raja, ia akan dimasukkan ke gua singa. Alkitab mencatat Bapak sudah di dalam ayat 11. Ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dari pasal pertama, kedua, ketiga sampai pasal 6 ini sesuatu yang dilakukan oleh Daniel dengan rutin, dengan biasa itu setiap hari adalah naik di tingkap-tingkap rumahnya. Dan ada jendela yang terbuka mengarah ke Yerusalem. Ya jangan ikuti ya kiblat kita ke Yerusalem, tidak saudara. Allah adalah roh di dalam Yohanes 4 ayat 24. Karena Allah adalah roh, barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi dimanapun, mau menghadap kemanapun, kita bisa menghadap Allah. Daniel berkiblat ke Yerusalem. Kita cari arah ke Yerusalem, tanya navigasi mana Yerusalem, kita ke sana, nggak begitu. Ya ini dulu karena memang Yerusalem telah pusat penyembahan. Di sana bait Allah didirikan, sehingga orang Israel kemanapun mereka harus. Bahkan kalau ini ada setiap tahun datang ke Yerusalem. Ya, itu zaman pula. Tetapi setelah zaman Kristus, kita dimanapun, bahkan Bapak Ibu Saudara, kita di toilet pun bisa berhubungan dengan Allah kita. Karena Allah kita tidak terbatas. Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi sedikit keluar. Tetapi Daniel membiasakan diri setiap hari. Biasa dia lakukan 3 kali sehari dia naik dalam arah ke Yerusalem. Apalagi mendengar keputusan raja yang sebenarnya tidak fair karena dijebak. Ya, tetapi rupanya Raja Darius mengenal betul siapa Daniel, saudara. Karena dia ketika mengeluarkan keputusan, ancaman, dia sendiri merasa sedih, saudara. Bahkan dikatakan semalam-malaman dia tidak bisa tidur. Dia berpuasa. Tapi menarik, Daniel justru tetap melakukan apa yang telah dimulainya sejak awal. Dia hanya beribadah menyembah kepada Allah Israel. Dan hasilnya, ketekunannya memang tidak melepaskan dia dari ancaman. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dan endingnya, saudara, ketika raja bertanya, "Hai Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dengan setia itu telah sanggupkah ia melepaskan engkau?" Jawab Daniel, saudara, "Ya Tuanku Raja, kekallah hidupmu.
Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya, mengatupkan mulut-mulut singa itu sehingga ia tidak mengapa-apakan aku. Luar biasa, saudara. Inilah Allah Israel, Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini, saudara. Bapak saudara, saya mengatakan begini, kesetiaan di dalam relasi kita dengan Allah itu selalu membawa risiko. Ya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa setan tidak takut sama orang-orang yang rajin melayani. Setan tidak takut sama pendeta yang berkhotbah. Tetapi setan takut kepada orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Jadi hebat dalam berkhotbah belum tentu melakukan firman Tuhan. Tetapi yang saya katakan bahwa kesetiaan kita di dalam relasi dengan Allah itu selalu menghadirkan risiko. Dan ini yang terjadi dengan hidup Daniel, Bapak Saudara. Ya. Ketekunannya dan karena hikmat roh Allah membuat dia melebihi orang-orang lain, maka menimbulkanlah iri hati, fitnah, dan akhirnya jatuh hukuman. Ya, tetapi akhirnya nama Allah yang disembah oleh Daniel, nama Allah yang kita sembah kemudian itu menyatakan kuasanya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah yang disembah oleh Daniel. Dan terbukti di dalam pasal 6 ayat 26 sampai 28. Kembali raja memberikan maklumat bahwa di seluruh dunia, seluruh kerajaan, ya, orang-orang harus menyembah Allahnya Daniel, Allah Israel, Allah yang kita sembah hari ini, Bapak Saudara. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, itulah yang kita percaya. Dan kuasanya belum berubah, Bapak Saudara, masih tetap sama. Dia yang hadir dalam perapian yang menyala-nyala, dia yang hadir dalam gua singa, dia akan hadir dalam pergumulan-pergumulan kita. Bapak Saudara, saya mengatakan begini, Daniel memulai dan mengakhirnya bersama Allah. Ketika ditawan dari Yerusalem ke Babel, dia berumur kira-kira kurang lebih 18 tahun, belum 20 tahun. Ya. Dan sampai akhirnya dia meninggal. Ada yang mengatakan umur 80, ada juga yang mengatakan 99. Tapi saya mengambil yang 80-85, berdasarkan perhitungan dari Raja Babel ke Raja Kores, gitu ya. Tapi yang mengatakan sampai usia 99. Dia tetap tekun setia di dalam doanya, dalam ibadahnya kepada Allah. Sepanjang dari usia 18 sampai dengan usia 85 atau 99 itu, ia tidak berubah setia, saudara. Sekalipun sepanjang hidupnya itu selalu menghadapi ancaman, menghadapi cobaan. Tetapi integritasnya dijawab oleh Allah. Daniel tetap dalam integritasnya dan Allah menunjukkan kuasanya yang lebih hebat daripada kuasa apapun. Baik kita, entah kita bagaimana memulai relasi kita dengan Tuhan, entah bagaimana kita mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu tidak penting. Tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Apa yang bisa kita pelajari dari Daniel pasal 6? Yang pertama, kesetiaan kepada Allah. Daniel setia kepada Allahnya. Meski godaan. Godaannya itu bukan hanya ancaman, tetapi juga godaan tentang kedudukan, jabatan, harta. Itu juga godaan, Bapak Saudara. Berapa banyak orang percaya demi harta benda, demi kekayaan, meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit. Bahkan tidak sedikit juga pendeta yang harus meninggalkan mimbarnya demi duniawi. Tapi yang kita pelajari ini pertama adalah kesetiaan kepada Allah. Ya, dikatakan dalam ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ya ke rumahnya
dalam kamar, atasnya ada tingkap-tingkap langit. Dan 3 kali sehari ia berdoa ke Yerusalem. Dia tetap setia pada Allahnya. Meski mendapatkan iming-iming, kamu akan mendapat pejabat tinggi, atau bahkan ancaman sekaligus. Bagi kita orang percaya, ada banyak firman Tuhan sebenarnya mengajarkan untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Tapi satu ayat yang saya ambil, Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka apakah mengaruniakan pada mahkota kehidupan. Mari kita menjadi orang yang setia, apapun situasi kondisi hidup kita. Mungkin suatu saat kita ditawari, saudara. Sering kali kedudukan, justru orang percaya juga tidak segan-segan meninggalkan Yesus. Saya percaya kita semua tidak. Kita adalah orang-orang yang setia kepada Allah. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Konsistensi dalam doa. Masih ayat yang sama, saudara. Daniel begitu setia, 3 kali sehari. Ini yang dicatat Alkitab 3 kali sehari. Saudara, saya pikir bukan hanya 3 kali, saudara. Ya. Dia berdoa. Dia memuji Allah. Ya. Bagaimana dengan kita, saudara? 3 kali sehari kah? Atau hanya sekali? Atau ya kita terlalu banyak bangun tidur, mau makan, setelah minum kopi, berdoa juga enggak? Ya, artinya konsisten berdoa. Doa bukan hanya waktu kita sedang dalam keadaan terdesak. Ya, di dalam doa Rabu malam kita banyak merenungkan tentang doa. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara, sudah dibuatkan template yang menarik, tetapi rupanya belum bisa menarik Bapak Ibu Saudara untuk bergabung berdoa. Di sana kita belajar, doa itu apa sih sebenarnya? Doa bukan melulu soal permintaan dijawab atau tidak dijawab, tetapi doa adalah relasi dengan Tuhan. Yang lebih penting adalah relasinya dengan Tuhan. Kalau kita mengaku kita punya hubungan dengan Tuhan, tapi tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah bercakap-cakap, tidak pernah menyampaikan keluh kesah, tidak pernah menyampaikan syukur, ya perlu dipertanyakan kita punya relasi atau bagaimana. Tetapi kita belajar dari Daniel bahwa dia konsisten di dalam doanya. Entahkah itu godaannya karena kedudukan, karena jabatan, entahkah karena itu ancaman, dia tetap berdoa seperti Alkitab mencatat, seperti yang ia biasa lakukan. Baik kita Bapak Saudara, Yesus mengatakan di dalam Matius 26 ayat 41, Lukas 21 36, dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, kita masih hidup dalam daging, Saudara. Mungkin saja satu waktu, Thompson, kamu tinggalkanlah pekerjaanmu itu, saya kasih uang sekian banyak. Saya tidak tahu apakah saya akan tergoda atau tidak, tetapi selalu ada situasi yang memberikan kita pilihan. Tetapi ketika kehidupan doa kita seperti Daniel, maka saya percaya situasi apapun akan lewat. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoa sebuah sikap. Artinya kita kita waspada, aware dengan situasi yang akan terjadi. Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Inilah kita manusia. Ada roh, ada dagingnya. Maka itu doa harus tetap terus. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kata tetaplah itu berarti tidak berubah, konsisten. Selalu, setiap saat, setiap waktu, tetaplah berdoa. Betapa pentingnya doa bagi kita orang percaya. Betapa urgennya doa bagi kita saudara. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Daniel? Yaitu keberanian iman hadapi cobaan. Ya, masih di Daniel pasal
6 ayat 11. Dan di Daniel pasal 1 ayat 12 sebelumnya, dan pasal 2, lalu pasal 3. Ya, itu semua ada tantangannya, cobaannya. Dan Daniel berani mempertaruhkan imannya. Ya. Tuhan menganugerahkan iman kepada kita, saudara. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, itu bukan karena kita mau percaya kepada Allah, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kita hati supaya kita mau percaya kepada Tuhan. Dan kita sudah memiliki iman. Apakah iman itu? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman kita, saudara. Jadi jangan percaya dulu, oh setelah Tuhan membuktikan ini baru saya percaya. Tidak, saudara. Kasih Tuhan sudah terbukti. Dia telah mati di atas kayu salib untuk kita orang-orang berdosa. Dan kalau kita diberi iman untuk mempercayai itu, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Inilah yang harus kita pertaruhkan setiap saat, setiap waktu. Saudara. Satu Yohanes 5 ayat 4 ayat 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita memiliki kekuatan ibu saudara. Bagaimana kita mengalahkan dunia dengan godaan-godaannya? Dengan iman kepada Tuhan. Seperti Daniel, dia berani mempertaruhkan imannya. Yang keempat, yang kita pelajari Daniel pasal 6 adalah percaya Allah sebagai penyelamat. Ya. Di dalam pasal 6 ayat 23a, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Daniel dengan yakin, tanpa penolakan, tanpa pemberontakan, menerima putusan raja dari untuk masuk dan dibuang ke dalam gua singa. Tapi dia yakin Allah yang dia percaya, Allah yang kepadanya dia meletakkan dasar imannya ketika memulai pembuangannya di Babel sampai Raja Koresi. Dia tetap mempercayai Allahnya sebagai penyelamat. Dan Allah membuktikan sekali lagi. Daniel membuktikan integritasnya kepada Allah dan Allah membuktikan kuasanya yang melebihi kuasa apapun. Daniel akhirnya dilepaskan. Bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, firman Tuhan dalam 1 Korintus 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Apakah kita masih mengaminkan firman Tuhan ini? Atau dengan hikmat kita sendiri kita mencoba cari jalan keluar? Kalau kita dengan kepandaian kita sendiri, kita mencoba untuk mengambil keputusan sendiri. Tetapi firman ini mendasar pada kita. Lalu kalau kita membaca Roma 8 ayat 28 dan 31 sampai 39 di sana sangat luar biasa. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penyakitkah, pedangkah, kesukarankah? Tidak ada satupun. Jadi ayat-ayat ini tidak boleh berlalu begitu saja, Saudara. Tapi kita harus mengimani, meyakini bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak berubah, Allah yang telah menolong Daniel dan teman-temannya. Allah itu juga lah yang akan menolong kita. Ya. Ini kesaksian abad 20, ya, 19, memasuki abad 19. Ini Richard Wurmbrand. Lahir 1909 dan meninggal Februari 2001. Siapa dia? Ya. Dia pernah menulis dalam satu buku yang judulnya itu Disiksa bagi Kristus. Dia menulisnya memberikan pernyataan begini. Tidak semua dari kita dipanggil untuk mau sebagai martir. Tetapi kita semua dipanggil untuk memiliki semangat pengorbanan diri dan kasih sampai akhir seperti yang dimiliki para martir.
Siapa dia, saudara? Dia ini adalah orang Yahudi kelahiran Rumania. Ya. Sebelum dia menjadi Kristen, dia adalah seorang komunis. Ya, tetapi dalam suatu waktu dia menerima Kristus. Ya, dia menerima Kristus dan akhirnya dia sebenarnya berbangsa Yahudi, menikah dengan seorang Yahudi juga. Ya. Nah, dia tinggal di Rumania, saudara. Ketika Nazi Jerman menguasai Rumania, dia menjadi Kristen dan dia terus berbicara. Ketika menjadi Kristen, dia terus giat dalam menginjili. Mimpinya adalah menginjili orang-orang Rusia, karena dia pikir itu adalah orang-orang ateis. Dan dia berdoa supaya dia bisa melayani orang Rusia. Tetapi kenyataannya berbeda. Justru dia dikirimi orang-orang komunis ketika Nazi Jerman menguasai Rumania. Banyak orang komunis menjadi komunis Rumania. Disitulah dia melihat bagaimana orang Yahudi dibantai. Satu waktu dia melihat 13.000 lebih orang Yahudi dibantai. Dan orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan selama masa kependudukan komunis di Rumania. Di situ dia mulai melayani, memberikan semangat. Dan dia menulis satu buku, Tortured for Christ, disiksa bagi Kristus. Dia melihat bahwa orang martir itu luar biasa. Dan mengatakan bahwa kematian orang-orang percaya ini akan membuat kebangkitan Kristen. Tetapi pada tahun 1948, ketika Rumania dikuasai komunis, ini ditangkap, saudara. Richard Wurmbrand ini ditangkap dan dipenjarakan selama 14 tahun. Dan di dalam masa-masa penjajahan penahanannya itu dia disiksa sedemikian rupa. Tujuannya adalah supaya dia berhenti untuk memberitakan Injil, menyatakan imannya. Tapi di penjara itu justru dia menuliskan, ketika dia keluar, menuliskan satu buku yang dikatakan, yang salah satunya adalah disiksa bagi Kristus. Sampai akhirnya dia keluar penjara tahun 1964 kurang lebih. Dia tetap melayani. Teman-teman mengatakan keluarlah, pergilah, keluarlah untuk keluar dari Rumania, tetapi dia tidak. Dia terus setia bertahan sampai akhirnya dia meninggal. Jadi dia memulai dengan Allah dalam satu perjumpaan. Ada seorang yang sakit dan memberikan dia Alkitab. Dan dari situlah dia mengenal Allah. Dan memulai relasinya dengan Allah. Dan sampai akhir hidupnya, dia melayani Allah. Dia banyak menulis buku, saudara. Bapak saudara, apakah yang mempesona kita untuk meninggalkan Tuhan? Adakah sesuatu yang lebih mempesona daripada Tuhan kita? Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ayat 3 memberikan peringatan yang sangat keras. Ini memang ditujukan kepada jemaat Galatia pada waktu itu. Yang memang begitu gampangnya berbalik dari Tuhan. Hanya dengan mendengarkan celoteh filsafat, mendengarkan celoteh para budayawan. Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan seringkali ungkapan-ungkapan filsafat itu begitu mempesona kita. Dan begitu menawan akal budi kita. Oh iya benar ya. Tapi Bapak sudah tahu, lama-kelamaan itu akan mematikan iman kita kepada Allah yang hidup. Dan itu terjadi di Galatia. Karena terus, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Rasul Paulus katakan, Bapak sudah, hanya kebodohanlah yang membuat kita bisa menukarkan Allah dengan hal-hal yang lain. Hanya kebodohan. Rasul Paulus, adakah kamu sebodoh itu? Karena rupanya orang-orang Galatia, Kristen Galatia itu mau kembali kepada Taurat. Jadi ada upaya untuk memberikan satu konsep iman Jesus plus. Percaya Yesus tambah dengan melakukan hukum Taurat. Bapak sampai hari ini konsep ini masih ada, percaya Yesus tapi juga melakukan apa yang adat istiadat nenek moyang kita itu lakukan, saudara.
Dan ini sulit sekali untuk ditinggalkan. Ya. Tetapi kalimat dalam ayat ini memperingatkan begitu keras. Hanya kebodohanlah yang bisa membuat kita berpaling dari Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang satu-satunya itu. Kesimpulan. Ya, jadi mulai tersenyum kalau udah kesimpulan. Ya, dari pasal 6 kita mempelajari rahasia kesuksesan Daniel. Entah bagaimana ia berhasil bertahan hidup dan berkembang dalam lingkungan yang secara spiritual tidak bersahabat. Ya memang Babel tidak bersahabat. Kita pun hidup di zaman yang tidak bersahabat. Godaan, protes tentang iman kita begitu gencar, ya, dialamatkan kepada kita. Tetapi titik itu adalah tempat yang baik untuk memulai. Karena orang Kristen hidup dalam dunia yang secara rohani tidak bersahabat dengan godaan untuk mengkompromikan iman kita setiap hari. Kita kompromi akan mendapatkan masalah. Tidak kompromi akan tetap bermasalah. Jadi tidak ada situasi kondisi yang benar-benar aman bagi kita yang percaya kepada Allah yang hidup. Tidak ada situasi kondisi yang benar-benar aman buat kita. Ketika kita kompromi, kita dapat masalah. Tidak kompromi, tetap kita dapat masalah. Ya, tapi mari kita belajar dari Daniel. Tetap setia kepada Allah. Tetap tekun di dalam berdoa. Tetap berani dengan iman kita. Bahwa apa yang kita yakini, itulah yang benar. Kita harus ekstrim. Kita harus menjadi orang-orang yang militan dengan iman kita. Jangan cuma Kristus yes, tapi benar-benar Kristus satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain. Thank you. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, kita bersama firman Tuhan.